Pada pertemuan ini, kita akan membicarakan tentang matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler didefinisikan adalah makromolekul yang dihasilkan oleh sel yang dilepaskan atau diekspor ke area ekstraseluler. Komponen ini meluas atau sebagian besar terdapat pada bagian tubuh manusia atau hewan, terutama pada jaringan ikat. Matriks ekstraseluler berdasarkan komposisinya dibagi dalam 3. Ada yang kita kenal dengan dimer, homodimer, dan heterodimir. Dimer itu artinya terdiri dari 2 protein yang tidak sama. Sedangkan homodimer terdiri dari 2 protein yang sama. Sedangkan heterodimir terdiri dari 2 protein dan non-protein. Misalnya proteoglikan, protein dan karbohidrat. Penyusun utama matriks ekstraseluler adalah protein dan karbohidrat, yaitu dalam bentuk glikosaminoglikan dan protein berserat. Nah, misalnya glikosaminoglikan, misalnya pada hyaluronan, kondritin sulfat, heparan sulfat, keratan sulfat. Sedangkan protein yang berserat, misalnya kolagen, elastin, fibronektin, laminin. Apa fungsi dari matriks ekstraseluler? Nah, fungsinya diantaranya sebagai dukungan sel terintegrasi ke dalam jaringan. Kemudian mengontrol komunikasi antar sel. Kemudian mengatur proses sel pada pergerakan, diferensiasi sel, dan pertumbuhan, serta memisahkan jaringan. Matriks ekstraseluler dibagi menjadi 2 kelompok, matriks interstitial dan sel-sel sekitarnya, dan matriks periseluler dan terikat sel. Matriks interstitial dan sel sekitarnya berperan pada perbaikan jaringan yang rusak, misal fibrin, fibronektin, dan kolagen. Sedangkan matriks periseluler misalnya untuk berperan dalam adesi dengan matriks ekstraseluler, misalnya integrin. Misalnya pada proses pembentukan tulang, osteoblas menghasilkan alkali fosfatase dan kolagen. Alkali fosfatase berperan sebagai presipitasi dari suatu mineral. Nah, sehingga kalau mineral mengalami presipitasi pada kolagen, akan terjadilah pembentukan tulang. Nah, kemudian kalau kolagen itu berlebih, tentu kualitas tulang itu tidak baik.
atau kolagen itu berkurang, kualitas tulang juga kurang baik. Nah, di sini perlu diregulasi. Nah, yang berperan sebagai regulator di dalam hal ini adalah osteoklas. Makanya di dalam tulang selalu ada keseimbangan fungsi antara osteoblas dan osteoklas. Pada pertumbuhan metrik ekstraseluler dan enzim degenerasi. Pada pertumbuhan metrik ekstraseluler ada suatu metastasis. Sel akan melepaskan beberapa enzim yang mendegradasi metrik ekstraseluler atau MES. Enzim tersebut dikenal dengan metrik metaloproteinase. Jadi metrik metaloproteinase atau MMP inilah yang berperan untuk mendegradasi atau meregulasi suatu protein. Misal, kalau kita lihat, substrat itu adalah suatu bahan yang dirusak oleh suatu enzim atau didegradasi oleh enzim. Kemudian enzimnya, misalnya dalam kelompok MMP, metrik metaloproteinase, atau sering disebut sebagai kolagenase karena dia mendegradasi kolagen. Nah, targetnya bisa berupa kolagen tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 7, 10. Nah, kemudian dia juga bisa mendegradasi gelatin atau agregat. Selain MMP1, kita kenal beberapa MMP, misalnya MMP3 yang sering disebut sebagai stromielin 1. Dia akan mendegrade kolagen tipe 3, 4, 9, dan 10, kemudian mendegrade fibronektin, kemudian mendegradasi laminin. Sedangkan MMP8, dia dapat mendegradasi kolagen tipe 1. MMP13 mendegradasi kolagen tipe 2, sedangkan MMP9 mendegradasi kolagen tipe 4. Nah, ini yang perlu saudara nanti pelajari, di mana saja letaknya daripada masing-masing kolagen. Contoh misalnya, kolagen tipe 1 banyak kita ketemukan pada kulit. Kolagen tipe 4 banyak kita ketemukan pada sistem reproduksi. Sedangkan kolagen tipe 2 misalnya banyak kita ketemukan pada cartilage atau tulang rawan. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, ada beberapa contoh, misalnya kolagen tipe 1 kita ketemukan pada skin, tendon, tulang, dan lain sebagainya. Kolagen tipe 2, cartilage atau vitreous humor pada mata. Kolagen tipe 3 bisa kita ketemukan pada kulit dan otot. Kolagen tipe 4 semua lamina basalis. Kolagen tipe 5 dan 6 bisa pada intestine. Ya. Kolagen tipe 7 bisa pada temukan kita jaringan epitel. Sedangkan tipe 8 pada jaringan endotel. Kolagen 9 cartilage. Ya. Kemudian kolagen 10 hipertrofi dan mineralisasi. Kolagen tipe 11 juga pada cartilage. Kolagen 12 gabung dengan tipe 1 dan tipe 3. Nah, jadi kalau nanti saudara mau melakukan suatu penelitian, kerja daripada MMP dan target atau substratnya atau kolagen atau metrik ekstraseluler harus disesuaikan. Misalnya, kalau terjadi kerusakan kolagen pada sistem reproduksi wanita, nah, di situ banyak kita ketemukan kolagen tipe 4. Kalau terjadi gangguan di sana, berarti
enzim yang diperiksa adalah MMP9. Jadi disesuaikan dengan kerja substrat dan enzimnya. Dalam suatu pertumbuhan pada proses healing, itu seringkali terjadi suatu fibrosis. Nah, kalau suatu fibrosis ini akan merusak atau dari estetik proses penyembuhan itu tidak baik. Oleh sebab itu, supaya pertumbuhan jadi suatu remodeling bentuk yang asli, yang baik, ini akan dihambat oleh MMP. Jadi, fibrus yang terbentuk akan didegradasi. Jadi, kalau dia terlalu fungsinya berkembang, MMP-nya, maka akan terjadi penurunan kolagen. Mungkin dalam penyembuhan akan terjadi atrofi. Kalau berlebih kolagennya akan terjadi keloid, tapi kalau kurang akan terjadi atrofi, cekung. Nah, oleh sebab itu, supaya healing ini baik, maka di dalam tubuh ada suatu regulator sistem, yaitu yang kita kenal dengan TIM, tisu inhibitor metalloproteinase. Nah, inilah yang mengatur fungsi daripada MMP, sehingga MMP tidak dihasilkan berlebih dan juga tidak kurang. Pada sel epitel, penempelan antara sel dihubungkan dari suatu bahan yang dikenal dengan tight junction. Tight junction berhubungan dengan protein membran sel seperti claudin, occludin, atau junction adhesion molekul JAM, yaitu melalui protein intraseluler seperti sunula, occludin protein. Di antaranya ada ZO1, ZO2, dan ZO3. Nah, ini seperti contoh misalnya, ya. Jadi kalau ada hubungan antar sel, misalnya kita epitel, ya, ini ada suatu tight junction yang menghubungkan sel to sel. Kalau ini tidak ada, berarti sel akan lepas. Hubungan itu bisa terdiri dari, tadi ada JAM, ada occludin, ada claudin, dan mikrofili. Nah, inilah kemudian, kalau saudara perhatikan di dalam proses inflamasi, kalau terjadi peningkatan daripada suatu MMP, ini akan terjadi kerusakan pada baik tight junction maupun membran basalis, komponen daripada claudin. Nah, oleh sebab itulah, kalau ini suatu epitel yang berada di dalam sistem digestif, maka dengan rusaknya tight junction, dengan rusaknya basal membran akibat dari suatu enzim degradator yang merusak MMP, maka patogen yang pada intestin atau digestif bisa menerembus membran basalis dan bisa menyebar secara sistemik. Nah, sekali itu kita bicarakan tentang metrik ekstraseluler. Terima kasih.